إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الصالحين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Selesai malabikun niat tomato malabikun kay hadir sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini Allah memberikan kita kesehatan, makutu paru nalingi kesempatan pun Allah taala napasi runtuk siki Sayyidul Ayyam. Hari ini adalah hari yang sangat mulia Pak, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Belum lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali 10 hari di awal bulan Zulhijjah, termasuk salah satunya hari ini adalah tanggal 10 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita hari yang luar biasa. Napasi runtu itu Allah Ta'ala Sayyidul Ayyam yanritu as-Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Hari Jumat hari ini adalah hari di mana dikabulkannya doa-doa hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari inilah kita disunnahkan untuk memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasul. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita hadir di dunia ini, Rasulullah sudah memberikan pembelaan, bahkan mengerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat nyawa yang mulia beliau ingin diambil, ingin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil Jibril, "Jibrilu, lu kugarit tanimi kekasihku Muhammad," kata Allah. Sampaikan Jibril bahwa Allah sudah rindu kepada kekasihnya. Milu iga mati atau ciamu piga tanai Jibril. Jibril turun menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Assalamu alayka ya Rasulullah." Engkau kereba pole pun Allah taala nasa Jibril, maka dia Nabi ta'agar Jibril, nyawamu yang mulia kalau engkau mau ya Rasulullah akan diperintahkan malaikat maut untuk datang hadir mencabut nyawamu. Apa kata baginda Rasul? Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala penghormatan apa yang Allah ingin berikan setelah Allah ingin mengambil nyawaku ini. Benre Jibril pudangi pun Allah taala puang angka jeroadan nak kekasih ta Muhammad, maka dia pun Allah taala akan asa maka dia penghormatan apa yang engkau ingin berikan ya Allah setelah nyawa kekasihmu engkau akan cabut. Apa kata Allah? Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, inni haramtu ala sa'iril anbiya, harangi
tama nabi-nabi lalan na surga ku nasa pung Allah Ta'ala sebelum Nabi Muhammad masuk duluan hatta anta dahulu anta ya Muhammad. Jibril datang menyampaikan kepada baginda Rasulullah, ya Rasul, ang kejadian na pung Allah Ta'ala, inni haramtu ala sairil anbiya, harangi malisa suruga ya kotanya idi loyolo, haram bagi nabi-nabi duluan masuk surga sebelum engkau masuk ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Bukan itu yang saya harapkan wahai Jibril. Bagaimana dengan nasib umatku ya Jibril setelah saya sudah tiada di dunia ini? Bener Jibril pudangi pung Allah Ta'ala, wah tania gara iro natanya kekasihmu Muhammad, tapi bagaimana dengan nasib umatnya setelah beliau meninggal dunia? Maka dari pun Allah Ta'ala, Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad, inni haramtu ala sairil umami, harangi umat nabi-nabi lainnya tama adalah surga ku nasa pun Allah Ta'ala sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih duluan masuk ke dalam surga ku. Ini mana naya Pak Si dan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Begitu cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan nasib umatku? Sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia kutang kalinga sanay tapuh, ia kutang kalinga salompena cerita, ia ko yang kalingay keluargana dikisahkan. Maka marilah kita untuk senantiasa mengikuti dengan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sila surah malabiku na niya tomato malabiku kay hari ini 3.800 tahun yang lalu mengingatkan kita kembali bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim sebuah kisah yang sampai hari ini kita kisahkan, bahkan hikmahnya luar biasa dalam kehidupan kita, yakni Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Begitu Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah, tercatat kisahnya beliau dalam Al-Quran. Bahkan satu-satunya Nabi yang mendampingi nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu disebut dalam setiap kita melaksanakan sholat, di tahiyat awal, di tahiyat akhir kita, Nabi Ibrahim alaihi salam ikut bergandengan berbarengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Apa kemuliaan Nabi Ibrahim? Ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab menjadi nabi yang luar biasa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang beliau nanti-nantikan 86 tahun, Pak. 86 tahun berkeluarga, nampak yaling anak itu pun berdoa beberapa puluh tahun. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikan kami keturunan yang saleh ya Allah. Dikabulkan oleh Allah. Sejak 86 tahun mereka menikah. Setelah anak itu besar, bahkan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi mengabadikan perjalanan kehidupan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? Falamma balagha ma'ahu sya'ya riwatunna. Nabi Ismail wadin dibawa juga, bahkan berusaha oleh Nabi Ibrahim. Diberikan kembali ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sebab Allah merasa bahwa cintanya Ibrahim kepadaku sudah terbagi. Dalam hatinya sudah ada cinta kepada anaknya. Inni ara fil manam. Maka Nabi Ibrahim qala ya bunayya wa Ismail, inni ara fil manam wi takina lalatin rohku. Maka dari Ismail, apa yang engkau lihat wahai ayahandaku? Anni asbahu, kau gerek kiwitana, saya potong kina. Apa kata Nabi Ismail? Apa kata Ismail anaknya? Kala ya abati if'al ma tu'mar. Embo tajamai. Kalau itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kau imbo satajiduni
insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar ya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh malaikat dan ya teman-teman malaikat. Apa pelajaran yang pertama yang penting kita dapatkan dalam kisah Ismail? Bahwa seorang anak yang luar biasa ketaatannya, luar biasa pedulinya terhadap ayahandanya, dia muliakan, dia taat kepada ayahnya apapun yang mereka maukan. Terbalik saat sekarang, sangat kontradiktif dengan keadaan anak-anak kita hari ini. Bahkan di media sosial, Pak, ada anak rela membunuh ibundanya, nauno induk nario putangana. Lalu cuman persoalan meluk disuruh beli HP Android. Insyaallah. Nauzubillah min syalik. Beberapa anak yang diberikan pangkat jabatan oleh Allah yang tinggi, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi malah orang tuanya, ibunya sendiri yang tadinya cuma ikut membantu, malah dia jadikan pembantu. Nauzubillah. Padahal orang tua kita pernah singgah di dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari. Di saat kita keluar, orang tua, ibunda kita tidak pernah pilih kasih. Bahkan makan, tidurnya pun tidak pernah enak. Sampai kita menjadi orang yang besar, sampai kita menjadi orang yang sukses. Tapi kenapa kita kikir? Kenapa kita bakhil terhadap ibu kita? Padahal cinta tertinggi dalam kehidupan kita adalah sebuah pengorbanan. Kalau kita cinta kepada kedua orang tua kita, kenapa hari ini kita tidak bersedekah untuk orang tua kita? Kalau kita cinta kepada orang tua kita cinta kepada keluarga kita, kenapa kita tidak berkorban untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Apalagi ya kulil ini lori pangmasih sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kenapa kita bakhil? Kenapa kita tidak berpikir? Kenapa kita selalu berpikir untuk berkurban, bersedekah untuk orang tua kita, ayah dan ibu kita? Ibu yang sudah luar biasa pengorbanannya, susah payah dalam merawat kita. Ayahanda kita tidak mengenal apa itu haram atau halal. Yang jelas anak saya bisa makan. Ayo sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi kenapa kita kikir terhadap orang tua? Kalaupun kita tidak punya kesempatan untuk bersedekah, berkurban untuk dia, maka yang harus kita lakukan pada hari ini adalah mendoakan beliau, mengirimkan surah Al-Fatihah kepada beliau. Ya Allah, berkah bacaan Al-Fatihah yang saya kirimkan pahalanya kepada kedua orang tuaku di alam barzah, di alam kuburnya, luaskan ya Allah kuburannya. Jadikan kuburannya raudatun min riyadil jannah ya Rabb. Tapi terkadang anak-anak, Pak, jangankan bersedekah untuk orang tuanya, mendoakan pun tidak. Padahal orang tua yang sudah meninggal dunia, ada dua yang dia sangat tunggu-tunggu terhadap anaknya di dunia yang masih hidup. Apa itu? Doa dan sedekah. Setiap anaknya berdoa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku ya Rabb. Warhamhuma, dia sudah sayang kepadaku. Kama rabbayani shaghira. Dia sudah menyayangiku sebagaimana di waktu-waktu kecil kan. Tapi terkadang ada anak yang lupa terhadap orang tuanya. Oleh karenanya selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ini menjadi anak yang senantiasa hadir dalam dunia ini untuk mendoakan, memuliakan, selalu bersedekah, berkurban untuk orang tua kita. Silakan malaikat yang hadir, insyaallah doa dan sedekah yang kita sampaikan kepada orang tua kita itu akan sampai. Saat adalah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Rasul, ya Rasul, ummi matat ya Rasul, ibuku meninggal dunia. Apa tasaddaqa anha? Apakah baik untuk saya sedekahkan dia ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sedekahkan wahai sahabat. Apapun yang engkau sedekahkan itu
engkau yang bersedekah mendapatkan pahala, dan yang engkau sedekahkan, yang engkau niatkan juga mendapatkan pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sia-sia. Wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayati ahdakumul maut. Maka dia pun Allah Ta'ala, hei, infakkan, sedekahkan nikmat rezeki yang aku berikan kepadamu, kata Allah. Sebab nanti engkau akan menyesal. Jangankan orang yang bersedekah, orang yang bersedekah saja menyesal, kata Allah, apalagi kita yang tidak bersedekah. Kata Allah, fayaqulu rabbi laula akhartani. Engkau akan bermohon kepada aku, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan saya ya Allah. Tunda kematianku ya Rabb. Cinampakmu kasihmu. Nampak kami lu makaroba. Nampak kami lu makarobangi tomatu aku kasihmu. Nampak kami lu makaroba untuk anak dan istriku ya Rabb. Tapi Allah mengatakan, pertanggungjawabkanlah apa yang engkau pernah perbuat di dunia. Mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir jamaah Masjid Al-Falah senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, angkat medisi, lalu kemudian selalu taat beribadah, senantiasa setiap saat kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita menjadi umat yang ditunggu oleh baginda Rasulullah di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Allahumma salli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas salihin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana, Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wata ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yashkurukum wa la dzikrallahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.